sayang Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam renungan harian GKI Kuitang bersama saya, Pendeta Linda Watiniman. Sahabat Kristus, umat Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Markus pasal 1 ayat 14 sampai 20. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau selalu memberi kepada kami kesempatan untuk menjadi pengikut Tuhan yang lebih baik dan setia. Kami mohon ya Bapa, Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk menerima firman-Mu dengan sukacita dan melakukannya. Kami mohon di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin. Sahabat, inilah Markus pasal 1 ayat 14 sampai 20 berbunyi demikian. Sesudah Yesus ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap orang yang suka merenungkannya dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Sahabat semua, Bapak Ibu, para muda dan para anak, kita patut bersyukur ya, karena kita adalah bagian dari mereka yang mendapat anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menerima Dia yang telah lahir menjadi juru selamat bagi kita, yang kelahirannya kita rayakan pada Natal kemarin juga ya. Nah, namun tentu saja kita akan memenuhi panggilannya setelah menerima keselamatan daripadanya. Mungkin kita akan bertanya, bagaimana saya dapat memenuhi panggilannya? Apa yang harus saya lakukan? Kapan, saat, atau waktu itu tiba? Dan lain-lain berbagai macam pertanyaan. Nah, oleh karena itu marilah kita melihat apa yang terjadi dengan para murid ketika mereka menerima panggilan Tuhan Yesus. Pastilah, sahabat, sebelum menerima panggilan dari Tuhan Yesus, para murid dalam bacaan kita di atas sebelumnya telah mendengar dan mengetahui siapakah Yesus itu. Inilah yang terjadi setelah itu, yakni mereka mengambil langkah pertama ketika mendengar panggilan Tuhan. Pada saat para murid mendengar panggilan Tuhan agar mereka mengikut Tuhan Yesus, segera mereka meninggalkan jalan mereka mengikut Tuhan. Itulah yang mereka lakukan, yakni memanfaatkan kesempatan, mengambil langkah pertama untuk melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sahabat Kristus, kesempatan itu mestilah dipandang sebagai kesempatan yang berharga, sehingga langkah pertama itu menjadi sebuah respon positif yang penting dalam kehidupan para murid. Karena walau bagaimanapun kelak setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit, para murid dipakai oleh Tuhan untuk menyebarkan berita sukacita sesuai dengan panggilan atau kelebihan atau talenta mereka masing-masing. Jadi sahabat, langkah pertama dengan sukacita dan kesungguhan hati untuk menerima panggilan Tuhan
itu sangat menjadi penting. Mungkin saja kita mengalami dan merasakan juga mengalami kesedihan, kepedihan, kegagalan, kesalahan pada proses perjalanan mengikut Tuhan. Dalam hal ini umat Tuhan diharapkan ingat selalu untuk tidak mudah goyah dan lalu mundur. Semua dapat menjadi peringatan bagi kita yang dapat membuat kita memperbaiki atau bertobat atau belajar dari semua itu. Bukankah dalam perjalanan memenuhi panggilan Tuhan, para murid juga mengalaminya, ya? Namun yang utama adalah bagaimana kita dapat teguh, berjalan lurus dan benar, berusaha terus sesuai dengan pimpinan dan hikmat dari Tuhan. Sebelum meneruskan, sahabat, mohon maaf ya kalau ada suara anjing menggonggong. Saya lanjutkan. Umat Tuhan, jadi ingat ya, langkah pertama untuk memenuhi panggilan Tuhan itu penting. Coba bayangkan jika Tuhan ada saat ini. Apakah yang akan Tuhan Yesus minta kita lakukan dan kerjakan? Semua ini mestinya berhubungan dengan segala kelebihan dan talenta yang kita miliki yang dari Tuhan itu asalnya. Bagaimana segala kelebihan dan talenta itu dapat menjadi bentuk perjuangan dan usaha kita melakukan panggilannya, memuliakannya dan menyebarkan kasih, kebenaran, dan keadilan. Kita semua pasti memiliki sesuatu yang dapat kita kerjakan untuk memenuhi panggilannya. Lakukanlah langkah itu. Langkah pertama mestinya dimulai. Nah, sahabat, selamat melangkah untuk selalu terus berjuang melakukan panggilan Tuhan. Tuhan bersamamu, Tuhan memberkatimu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, setiap hari bagi kami bisa menjadi langkah pertama untuk memulai yang baru, meneruskan atau memperbaiki. Ialah kami mau terus melangkah dengan motivasi pergumulan karena kami mau jalan terus bersama dengan Tuhan. Terima kasih atas segala sukacita, berkat, dan kasih karunia dari Tuhan. Tuhan juga memberkati semua orang yang sudah berjalan, melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber sukacita kami yang kami mau ikut dan teladani. Kami berdoa. Amin. Sahabat, sampai jumpa lagi ya.